Nama saya Kilpindot Silituanga dari NIM 053. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dan sequence diagram, yang dimana ini adalah remedial RPPL saya. Apa itu activity diagram? Menurut Persman pada bukunya Software Engineer Practitioner Approach, activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk mempresentasikan alur kerja atau workflow dari aktivitas dan tindakan bertahan dalam suatu sistem atau proses bisnis. Jadi, activity diagram ini adalah salah satu sistem yang dimana dia akan memodelkan sebuah gambar, yang dimana gambar yang telah dimodelkan ini akan menunjukkan alur atau alur kerja yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem itu bekerja. Jadi activity diagram digunakan untuk memodelkan terlebih dahulu sistem itu atau merencanakan terlebih dahulu sistem itu sebelum sistem itu dibuat atau diciptakan. Maka dapat kita lihat pada gambar selanjutnya, beginilah contoh dari activity diagram. Login, yang dimana mahasiswa akan mengakses halaman, yang kemudian mahasiswa akan memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengecek apakah data dari si mahasiswa itu valid atau tidak valid. Maka dan jadi jika data itu valid, dia akan menampilkan halaman utama. Namun jika tidak valid, data tersebut harus dimasukkan kembali di menu login dengan memasukkan kembali username dan passwordnya. Kemudian pada diagram activity melihat mahasiswa masuk ke menu buku. Kemudian sistem akan menampilkan 10 daftar buku terbaru dari menu itu, sehingga mahasiswa dapat melihat dan memilih buku dari menu buku tersebut. Kemudian setelah mahasiswa memilih buku, sistem melihat status ketersediaan apakah buku ini ada apa tidak. Sebelumnya dapat kita lihat di sini terjadi fork dan join, yang dimana fork itu menampilkan sesuatu yang terjadi secara bersamaan atau paralel, yang dimana menampilkan detail buku dan mencek ketersediaan buku terjadi secara bersamaan. Kemudian pada diagram meminjam dapat kita lihat di sini mahasiswa memilih buku yang ingin dipinjam. Kemudian sistem mengecek ketersediaan buku yang telah dipinjam oleh si mahasiswa. Apakah ketersediaan itu ada atau tidak? Jika tidak, maka peminjaman akan berakhir, dan jika ada, staf akan memverifikasi peminjaman dari permintaan peminjaman dari si mahasiswa, yang kemudian sistem akan mencatat transaksi peminjaman yang dilakukan. Setelah itu, staf akan mengirim status notifikasi peminjaman dan jatuh tempohnya kepada mahasiswa, yang kemudian mahasiswa akan mengirim notifikasi tersebut dan berakhir. Kemudian pada activity diagram mengembalikan buku, di sini mahasiswa masuk ke menu pengembalian buku dari sistem tersebut. Kemudian sistem akan memproses tanggal pengembalian dan denda yang jika ada pada mahasiswa, yang dimana denda ini akan ada jika mahasiswa melakukan kesalahan, yaitu dengan terlambat mengembalikan buku, di mana sistem akan mengecek denda. Jika ada denda, maka harus dilunasi, dan jika tidak ada denda dari si mahasiswa, maka sistem akan mencatat dan mengirim informasi pengembalian, dan juga informasi pengembalian yang telah dicatat akan dikirim dalam bentuk informasi transaksi pengembalian buku kepada si mahasiswa, dan mahasiswa akan menerima notifikasi. Kemudian pada activity diagram berikutnya
dapat kita lihat di sini activity diagram admin dan juga logout, yang dimana admin ini adalah admin perpustakaan yang berperan di balik aktivitas dari diagram activity yang tadi, yang dimana admin perpustakaan itu mengelola data dari mahasiswa dan juga data staff dan mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan. Maka dalam diagram activity dapat kita lihat bahwasanya admin melakukan login dan terjadi paralel, yang dimana admin mengelola buku dan admin juga mengelola data mahasiswa dan staff yang terjadi secara bersamaan, dimana disatukan menggunakan join, dan sistem akan menyimpan data yang dikelola oleh si admin dan N. Kemudian pada loadout, mahasiswa memilih menu loadout pada sistem pada halaman. Kemudian sistem akan menampilkan halaman loadout yang kemudian sistem akan menampilkan halaman loadout kepada si mahasiswa, dan mahasiswa akan memilih menu loadout itu dan sistem akan menampilkan halaman login kembali seperti semula dan berakhir. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram adalah diagram interaksi yang menggambarkan skenario alur kerja sistem berdasarkan urutan waktu yang konsisten dan berurutan. Yang mana studi kasusnya adalah top up OVO. Mahasiswa melakukan login terlebih dahulu, dan kemudian halaman view akan mengirim user dan password kepada processing, dan processing akan mengirimkan data tersebut kepada model atau si database, dan kemudian database akan memvalidasi data dari si mahasiswa apakah datanya itu sudah benar atau tidak benar, valid atau tidak atau invalid. Kemudian menampilkan halaman utama dari sistem top up OVO-nya. Kemudian mahasiswa akan melakukan cek saldo. Mahasiswa memilih menu data diri, dan kemudian halaman view menampilkan menu data diri. Kemudian siswa pilih menu saldo saya di halaman data diri itu. Kemudian halaman data diri akan menampilkan isi saldo dari si user. Inilah sequence diagram saldo. Kemudian pilih menu top up. Ini adalah sequence diagram memilih menu top up. Mahasiswa memilih menu top up di halaman utama. Kemudian halaman utama akan menampilkan menu top up, dan kemudian mahasiswa memilih nominal yang akan ia bayar saat ia top up. Kemudian halaman top up akan menampilkan nominal yang tersedia. Setelah mahasiswa melihatnya, maka mahasiswa akan memilih metode pembayaran, dan halaman top up akan menampilkan metode pembayaran. Selanjutnya proses pembayaran. Mahasiswa memilih metode pembayaran, halaman top up akan menampilkan nominal dan biaya admin dari pembayarannya, dan kemudian mahasiswa akan mengkonfirmasi pembayaran, yang dimana halaman top up akan mengirimkan data pembayaran, dan processing akan memproses dan mengecek data top up setelah dicek oleh database, dan kemudian database akan memvalidasi data top up dan metode pembayaran bahwa pembayaran itu berhasil, dan kemudian mengirimkan berhasil yang dimaksud adalah cocok, dan kemudian processing akan mengirimkan kode pembayaran atau kode unik yang digunakan untuk membayar top up dari si mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan melakukan pembayaran melalui kode unik tersebut. Kemudian validasi top up. Kemudian mahasiswa melakukan pembayaran melalui kode unik, yang dimana halaman top up akan mengirim data pembayaran ke processing, dan processing akan mengecek data pembayaran. Database akan memvalidasi pembayaran, menampilkan notifikasi pembayaran berhasil, update saldo user, dan halaman saldo akan mengirimkan notifikasi yang telah terisi dan bukti pembayaran transaksinya. Kemudian logout, yang dimana mahasiswa akan memilih menu logout. Halaman utama akan menampilkan menu logout dan pilih menu logout, dan halaman logout akan menampilkan halaman login kembali. Terima kasih.
Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, salam.